Halo Sobat Noba di seluruh benua. Gimana nih? Udah siap belum dengerin kelanjutan cerita BTTH Benua Abadi versi novelnya? Sebelum Mimin melanjutkan, Mimin ucapin terima kasih banyak atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. So, jangan lupa tekan tombol loncengnya, atur posisi, pejamkan mata, dan let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Patung Buddha penyegel iblis turun dengan kekuatan besar. Beberapa budak ilahi itu merasakan krisis yang kuat. Jika mereka tidak segera menyingkir, mereka pasti akan mati. Mereka tidak peduli lagi dengan nyawa Wen Qiang dan menggunakan sedikit kekuatannya untuk terbang menjauh. Boom! Suara ledakan keras terdengar ketika patung Buddha menabrak perisai pertahanan Wen Qiang. Apa yang tidak diharapkan Ning Yao adalah perisai pelindung itu sangat keras, yang bahkan masih menahan serangan patung Buddha penyegel iblisnya. Ning Yao mengerutkan keningnya. Jika dia tidak segera menggunakan seluruh kekuatannya, segalanya mungkin akan berubah. Segera kedua tangannya membentuk segel rumit. Tanda biru di antara alisnya tiba-tiba menyala. Saat berikutnya sebuah retakan muncul, lalu retakan itu tiba-tiba terbuka. Sinar kematian, ucap Ning Yao. Dia tidak lagi menahan diri dan ingin menyingkirkan Wen Qiang secepat mungkin. Sebelum ini Ning Yao juga menempatkan batasan beracun di sekelilingnya. Hal tersebut untuk memastikan tidak ada orang lain yang berani datang. Pada saat ini, perisai pertahanan Wen Qiang tidak mampu lagi menahan serangan penuh Ning Yao. Itu meledak dengan keras dan menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Namun pada saat yang sama, Wen Qiang akhirnya membuka matanya. Keterkejutan melintas di wajahnya ketika melihat segala sesuatu yang terjadi di depannya. Ning Yao, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Apakah kamu ingin memberontak? Teriak Wen Qiang. Wajah Wen Qiang dipenuhi amarah. Pada saat perisai pertahanannya hancur, itu masih memberinya kesempatan untuk menghindar. Tubuhnya mundur dengan cepat. Ada kemarahan yang luar biasa di wajahnya. Dia memandang Ning Yao yang juga sedang dipenuhi niat membunuh. Hanya karena kamu pecundang masih ingin memperbudakku, ucap Ning Yao mendengus dingin. Dia mengangkat jarinya, lalu seberkas cahaya ditembakkan ke arah Wen Qiang. Sosok Wen Qiang tiba-tiba bergetar. Seteguk darah menyembur keluar. Dia tidak pernah menduga bahwa dia sebenarnya sudah diperhitungkan oleh Ning Yao. Tubuhnya saat ini sudah teracuni. Tidak ada cara untuk mencegahnya. Dia bahkan sudah tidak bisa melarikan diri meskipun dia menginginkannya. Ning Yao, kamu sungguh mencari kematian. Jika aku mati, kamu juga akan mati. Mengapa kita harus kehilangan kedua belah pihak? Apa yang sebenarnya kamu minta? Katakan padaku. Aku berjanji akan memberikannya padamu. Jangan bodoh untuk memilih mati bersama, ucap Wen Qiang. Ekspresinya sangat jelek. Ketakutan akan kematian telah menyelimuti dirinya. Saat ini matanya merah dan dia tampak seperti hendak menangis. Hal ini menunjukkan betapa takutnya dia akan kematian dan seberapa sulitnya dia berlatih sampai sekarang. Untuk dapat menerobos keabadian Kaisar, dia harus mengandalkan darah para jenius yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai titik ini. Namun sekarang dia jatuh ke tangan budak ilahinya sendiri. Wen Qiang tidak dapat memahami yang terjadi dan mengapa Ning Yao tiba-tiba memberontak. Padahal dia tidak pernah menyinggung Ning Yao dalam perjalanan. Namun saat ini, dia tiba-tiba mengambil tindakan untuk membunuhnya. Wen Qiang memuntahkan seteguk darah hijau. Bahkan darah yang menyembur keluar tampak sangat korosif. Jelas racun di tubuhnya sudah semakin dalam. Ning Yao, selama kamu tidak membunuhku, aku berjanji padamu. Setelah perjanjian ini, aku akan menemukan cara untuk menghilangkan segel budak untukmu. Mengapa repot-repot memilih metode bunuh diri bersama? Ucap Wen Qiang dengan wajah pucat. Tubuhnya sudah mulai layu. Vitalitas dalam dirinya dengan cepat hilang. Sosok Ning Yao tiba-tiba bergerak di depan Wen Qiang dan meraih lehernya. Kalian orang-orang pengkhianat, pergilah ke neraka dan katakan itu di sana, ucap Ning Yao mendengus dingin. Dia bertekad untuk membunuhnya. 5 jarinya menjepit leher Wen Qiang dengan kuat. Kemudian terdengar suara retakan di leher Wen Qiang. Wen Qiang yang berada di saat-saat terakhirnya juga mengaktifkan segel budak di leher Ning Yao. Ning Yao tiba-tiba kesakitan. Dia segera merasakan panas yang membakar dari lehernya. Itu membuat aura di tubuhnya menjadi kacau. Kekuatan segel budak ini berada di luar imajinasinya.
Aura kacau di tubuh Ning Yao menjadi sangat cepat dan semakin cepat. Sepertinya itu akan meledakkan tubuhnya. Setelah beberapa tarikan nafas, Ning Yao menampar segel budak di lehernya. Dia tidak berani menundanya. Segera pedang beracun muncul di tangan kanannya, mengangkat tangannya dan memotong kepala Wen Qiang secara langsung. Ning Yao tidak berhenti di situ. Dia melanjutkan memotong tubuh Wen Qiang menjadi beberapa bagian. Tapi ini tidak cukup untuk membunuh seorang keabadian kaisar. Ning Yao mengetahui hal ini dengan sangat baik. Tubuhnya harus dihancurkan sepenuhnya. Sebotol racun hitam ditaburkan di tubuh Wen Qiang yang hancur. Racun hitam muncul dalam asap hitam. Daging dan darah Wen Qiang benar-benar terkikis dan musnah. Jiwa Wen Qiang segera muncul keluar. Dia menjerit kesakitan. Bahkan kini ia masih mempunyai keinginan kuat untuk bertahan hidup. Keempat budak ilahi di sana tidak berani mendekat. Racun yang menginfeksi tubuh mereka tidak lebih baik daripada Wen Qiang. Saat mereka menyaksikan Wen Qiang benar-benar dibunuh oleh Ning Yao, semuanya menjadi semakin ketakutan. Itu karena begitu Wen Qiang tewas, segel budak mereka akan diaktifkan. Pada saat itu tubuh mereka akan diledakkan secara paksa. Sementara itu, Shen diperlihatkan di dalam penguasa istana Shen. Penguasa istana yang berbaring mulai menunjukkan gerakan. Kelopak matanya bergerak sedikit. Sepertinya dia akan segera dibangkitkan. Kegelisahan Ning Yao menjadi semakin intens. Dia masih mencoba yang terbaik untuk menekan kehancuran dirinya sendiri. Tapi Ning Yao menyadari bahwa hal itu memang mustahil untuk ditekan. Sebelum ledakan diri terjadi, dia membuka mulutnya. Kekuatan hisab yang kuat muncul untuk menelan jiwa Wen Qiang. Hal ini membuat aura Ning Yao semakin ganas. Perasaan ini membuatnya merasa sangat bersemangat. Rasa takut di hatinya menghilang. Itu digantikan dengan tawa gila. Hahaha, kalian semua harus mati, teriak Ning Yao. Sebelum penghancuran diri, hal itu tampaknya memberinya kesenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Membuatnya gila secara emosional. Pada saat yang sama sebuah teriakan marah terdengar di dalam istana Shen. Bajingan mana yang berani membuat keributan di istanaku? Setelah itu terlihat sesosok muncul keluar dari istana Shen. Dan sosok ini adalah penguasa istana. Dia tampak bangga. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. 4 budak ilahi selain Ning Yao tidak bisa bertahan ketika tubuhnya tiba-tiba meledak. Kekuatan penghancuran diri dari keabadian kaisar sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Terlebih lagi, ada 4 keabadian kaisar. Mereka meledakkan diri satu demi satu. Ning Yao juga tidak tahan lagi. Dia tertawa keras dan tubuhnya tiba-tiba meledak. Badai energi menyapu segala sesuatu di sekitarnya, termasuk istana Chen. Adapun penguasa istana, dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Dia baru saja dibangkitkan, namun dia sudah terbunuh lagi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk marah. Tidak ada kehidupan yang tersisa. Semuanya tewas dengan cara mengenaskan. Penguasa istana tidak pernah berpikir bahwa dia yang dulunya perkasa kini menjadi sangat rentan. Ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda tempat ini dengan gila-gilaan. Badai energi meluas. Kabut beracun yang tak terhitung jumlahnya menyusut dengan cepat. Kemudian semuanya terhempas oleh ledakan tersebut. Pegunungan yang awalnya dipenuhi segala jenis racun, ular, dan kalajengking, semuanya berubah menjadi abu. Dampak ledakannya bahkan sampai ke gunung tempat Xiaoyan berada. Meski gunung itu tidak hancur, tapi guncangannya seperti gempa bumi. Xiaoyan segera menyebarkan kekuatannya untuk menstabilkan gunung. Sekarang adalah saat kritis untuk menyempurnakan ramuan obat. Selama proses ini, dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya. Xiaoyan hanya bisa bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi sehingga menyebabkan guncangan dahsyat semacam ini. Sunggu dan yang lainnya di luar puncak gunung juga tersapu oleh angin kencang. Sungguh energi kekerasan yang luar biasa kuat. Aku khawatir ini disebabkan oleh penghancuran diri dari orang kuat di tingkat keabadian kaisar, ucap Yaundong sambil melihat ke arah datangnya dampak kuat ini. Penghancuran diri dari orang kuat keabadian kaisar? Tanya Ling Bao. Ya, dan seharusnya ada lebih dari satu, ucap Yaundong menganggukkan kepalanya. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.